Maaf, masuk headset, suaranya terdengar nggak? Tadi masuk headset, kayaknya aku nggak dengar. Jelas ya, Mas. Oh ya, oke. Oke, kita mulai. Eh, Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama. Semoga mm, yang didapat di malam hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya. Untuk malam hari ini topiknya alergi imunologi. Kita masuk ke latihan soal yang kemarin Rebu. Ada 3 soal ya. Yang pertama, kemungkinan diagnosis pada pasien. Laki-laki 46 tahun, rinitis berulang, rinitis ya, riwayat asma. Ada hemoptu, muncul ruam kemerahan di tubuh, sering kebas pada kedua kaki. Kemungkinan ada gangguan saraf. Eosinofil 12%, ini berarti naik. Biasanya eosinofil itu 1 sampai 5 lah. Lalu menunjukkan adanya gambaran interstitial shadow yang mengarah ke pneumonitis. Diperiksa ANCA P dan ANCA C-nya hasilnya positif. Nah, dari soal ini kita bisa memperkirakan ini pasti ke arah vaskulitis ya. Dan kita tahu, coba teman-teman, kebanyakan diagnosisnya adalah Churg-Strauss syndrome. Hanya yang satu sedikit yang ke ILD. Nah, kalau mau ngomongin terkait vaskulitis, mau nggak mau memang harus dibayangkan dia ini yang kena itu fasa besar, fasa sedang, atau fasa kecil. Kalau menentukan ini nanti bisa memperkirakan diferensial diagnosisnya gitu. Kalau dia kenanya di fasa besar, itu biasanya penyakit granuloma. Terus contohnya Takayasu arteritis sama giant cell arteritis. Dua itu. Kalau kenanya di medium, itu bisa aja dia berupa poliarteritis nodosa atau bisa juga dia ke arah Kawasaki disease. Walaupun ada juga yang Kawasaki ke arah small vessel juga ada, tapi di sini dimasukkan ke medium vessel. Itu. Kalau yang vaskulitis vessel kecil itu dibagi jadi 2. Kalau di biopsi itu misalnya ketemu kompleks imun, jadi kompleks imun tuh ada kompleks antibodi antigen, itu biasanya ke penyakit seperti SLE ataupun HSP, kalau dia depositnya IgA ya, Henox Schönlein purpura, atau kalau dia antibodinya kryoglobulin, maka dia kryoglobulin vaskulitis ataupun Goodpasture disease. Nah, tapi kalau dia Ih, kok nggak mau gitu ya? ininya sedikit, putus-putus. Enggak Nggak kok, Mas. lanjut, Lanjut lancar. aja. Enggak, oh iya, ya. Oh, oh ya. Terus kalau misalnya dia apa kompleks imunnya dia sedikit, pokoknya imunnya sedikit, maka dia masuk ke kelompok Paucity imun kompleks. Jadi Paucity, Paucity ini artinya adalah sedikit. Nah, kalau Paucity imun kompleks ini biasanya berhubungan dengan ANCA. Tuh, yang apa? Anti neutrofil antibody gitu-gitu ya. Nah, kalau ANCA ini dia contoh sakitnya adalah eh, vaskulitis tanpa asma atau granuloma, biasanya dia ke MPA, mikroskopik polyangitis, atau dia ada granuloma tapi tidak ada asma, dia Wagener. Kalau dia ada asma, granuloma, dan eosinofilia, maka dia Churg-Strauss syndrome. Nah, memang kalau misalnya berangkat dari klinis itu sangat sulit karena banyak banget keluhan ataupun tanda dan gejala yang bisa disebabkan oleh vaskulitis. Nah, bahkan kayak kulit aja, vaskulitis itu nggak hanya kayak menyebabkan ulkus, tapi dia juga bisa berupa purpura, gangren, eritem nodosum, terus urtikaria. Waktu saya ujian sama dokter Desinta yang itu bahkan bula itu juga bisa disebabkan vaskulitis. Jadi kalau teman-teman membayangkan vaskulitis itu hanya tertentu aja, nggak, vaskulitis pada kulit itu luas.
bahkan ke banyak organ, vaskulitis bisa menimbulkan banyak keluhan juga. Nah, ini nanti bisa dibaca pendekatan terkait sindrom vaskulitis. Kira-kira dia kenanya pembuluh darah besar, kecil, atau medium. Nah, kalau misalnya yang tadi dari soal, dia kan biasanya ada eh, asymmetric blood, misalnya nanti ada soal asymmetric blood pressure, claudication, tidak ada pulse, bruit, maka dia kenanya large vessel. Gitu-gitu. Terus kalau misalnya dia ada purpura, ekimosis, kemungkinan dia small vessel. Nanti ini bisa dibaca. Nah, terus ada juga yang kalau teman-teman baca mononeuritis multiplex. Ini apa sih mononeuritis multiplex itu? Intinya kerusakan pada dua saraf perifer dan dia biasanya distribusinya asimetrik gitu. Itu biasanya mengenai medium vessel vasculitis. Nah, nanti untuk pendekatannya itu teman-teman ini saya ambil dari PUBG, itu bisa dari sini ya. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan itu yang besar itu kenanya biasanya adalah Takayasu atau temporalis arthritis atau giant cell arthritis. Jadi kalau Takayasu biasanya dia berangkat kalau usianya kurang dari di sini lebih dari 50 tahun ataupun dia ada penurunan tekanan darah di lengan, peningkatan kreatinin juga bisa, bruit juga bisa, itu itu Takayasu. Kalau yang giant cell arthritis biasanya usianya tua, terus inflamasi ya LED bisa naik dan ada bukti PA-nya kalau ada giant cell multinuklear. Kalau yang sedang itu biasanya PAN, polyarthritis nodosa. Nah, kalau PAN ini kok kayak nggak ada yang khas ya. Jadi kayak nggak nggak ada yang terlalu spesifik. Mungkin kalau di soal terkadang dia berhubungan dengan hepatitis B gitu. Terus kalau yang pembuluh darah kecil itu macam-macam. Ada yang dia berhubungan biasanya dengan ANCA. Ini misalnya adalah Wegener. Wegener itu biasanya khasnya nanti adalah dia terkait dengan THT. Jadi kalau teman-teman bingung menghafalkan yang Wagener, Chuk Strauss sama MPA 3 itu kan ya biasanya itu kalau saya ngapalinnya tuh dari atas. Misalnya kalau dari atas tuh yang terkait dengan keluhan THT, THT itu biasanya adalah eh, sinusitis, rinitis gitu ya. Terus dia itu biasanya kalau di atas dia itu C ya. Jadi C sama P itu kan lebih duluan C, maka dia di posisinya di atas yaitu C ancanya dia akan positif. Maka dia adalah Wagener ya. Terus dia itu nama lainnya adalah granulomatosis with polyangitis atau Wegener. Pokoknya dia di bagian kepala lah, di bagian atas. Terus di bawah, di bagian, saya bayanginnya di bagian dada, itu ada, maksudnya dada itu ada parunya, maka dia salah satu penyebab vaskulitisnya adalah Churg-Strauss syndrome atau EGPA, eosinophilic granulomatosis with polyangitis. Nah, namanya juga eosinophilic berarti dia eosinofilnya tinggi di darah, terus dia biasanya juga ada eh, dia biasanya juga ada asmanya, terus dia rinitis bisa tapi biasanya rinitis alergi gitu. Mononeuropati juga bisa. Terus yang berikutnya adalah mikroskopik polyangitis. Kalau mikroskopik polyangitis itu biasanya tidak terlalu spesifik juga. Jadi dia biasanya ada gangguan di kelainan fotodada, batuk darah, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau yang dua yang saya bilang di dada itu adalah dia positif terhadap P anca gitu. Jadi jangan ketukar-tukar. C anca itu kan di daerah yang kepala, berarti dia ke arah keluhan THT ya atau nama lainnya Wegener granulomatosis. Tapi kalau P anca itu yang dua yang di dada itu biasanya adalah EGPA atau Churg-Strauss syndrome sama mikroskopik poliangitis. Ya sebenarnya mikroskopik poliangitis nggak mesti keluhannya di dada juga ya, di paru gitu, tapi dia juga 90% kena ginjal juga. Gitu. Nanti masing-masing teman-teman bisa baca lebih detail ya. Tapi kalau terkait anca, kayaknya cuma tiga ini ya. Yang C anca, yang di atas itu intinya dia juga
nama lainnya adalah anti-PR3, sementara kalau P-ANCA dia anti-MPO. Ini juga dihafalkan karena pernah namanya bukan ANCA tapi anti-MPO gitu. Oke, itu aja. Nanti untuk hal-hal yang lebih detail, nanti ada posisi di tabel sebelah kanan. Ini adalah kriteria klasifikasi berdasarkan ACR tapi yang lama, 1990. Sehingga kalau dia ketemu kayak gini, dia ada rintis berulang, punya asma, terus dia ada mononeuropati, eosinofilnya 12% naik, maka dia adalah yang mana? Wegener, Dextrose. Chuk-Strauss? Dextrose. Ya, dia adalah yang Chuk-Strauss ya. Kalau yang Wegener biasanya dia kan tidak ada yang asma, terus eosinofilnya juga nggak naik dan lain-lain. Ya, Chuk-Strauss ya. Oke, nomor 2, kapan sebaiknya pasien itu dilakukan tes tusuk atau skin prick test ya. Jadi perempuan 34 tahun pengen tahu alergi makanan ya. Dia tuh alergi makanan apa? Karena pasien ada riwayat makan udang, sop kepiting, sambal terasi, es teler. Setelah itu dia muncul keluhan kulit gatal bentol, kemungkinan urtikaria, langsung berobat dikasih prednison 5 mg tablet 3 kali sehari, cetirizine tablet 10 mg 1 kali sehari, dan talk salisil. Dimakan, udah diminum selama 3 hari. Dianjurkan skin prick test. Nah, sebaiknya pasien tersebut nyetop. Nah, ini kan sering banget keluar di soal ya. Jadi mau nggak mau memang harus dihafalkan. Ya, kebanyakan 55,6% menjawab C untuk melakukan tes tusuk 1 minggu setelah terakhir makan obat. Kita lihat dia minum steroid prednison 5 mg tablet 3 kali sehari, berarti 15 mg, cetirizine, antihistamin generasi kedua ya, 10 mg. Oke, jadi secara umum ini adalah kasus alergi makanan. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail di PubD. Intinya kalau alergi makanan itu eh, pencetusnya macam-macam ya, alergennya macam-macam. Contohnya misalnya susu sapi, proteinnya itu biasanya adalah kasein sama whey ya. Whey itu mengandung beta laktoglobulin, alfa laktalbumin, imunoglobulin. Nah, ini juga merupakan alergen. Terus telur, telur itu biasanya alergennya itu di putih telur adalah ovalbumin. Daging juga bisa, legume, kacang tanah, dia mengandung alergen ARAH1, ARAH2, ARAH3, kedelai, tree nuts, biji-bijian, ikan. Pada ikan codfish, alergennya adalah GAD C1. Terus ada golongan krustasea, moluskum, otot udang itu mengandung PEN-A1 atau tropomyosin. Sayuran, buah-buahan juga bisa. Nanti teman-teman bisa dibaca sereal, em, gliadin, ya, dia berhubungan dengan penyakit celiac disease. Tuh. Terus, nah nanti untuk mekanismenya alergi makanan, dia bisa diperantarai oleh IgE, bisa juga bukan, bisa juga seperti IgG dan lain-lain. Nanti kalau dia IgE, biasanya dia keluhannya cepat, ya, dalam 30 menit setelah konsumsi makanan. Nanti teman-teman bisa dibaca. Nah, untuk pemeriksaan alergi makanan itu selain dilakukan anamnesis, terus ditanya-tanya, catatan harian makanan, dicoba eliminasi diet, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang. Gold standarnya adalah double blind placebo kontrol harus diawasi khusus ya. Jadi putus-putus ya. Oke, Iya, jadi agak. intinya, hmm, ah, ah. Tapi coba Ya, lanjut dulu aja, soalnya Mas. ada not stable. Ya, oh, oh. Oke, terus habis itu sebelum di oral food challenge, maka alergen setidaknya 2 minggu, antihistamin juga di stop sesuai paruhnya, terus harus disiapkan alat-alat medisnya.
Nah, selain itu bisa juga dilanjutkan, diperiksa tes kulit atau tes atau ras. Kalau intradermal itu tidak dianjurkan ya untuk alergi makanan. Nah, untuk nah, untuk skin prick test sendiri, eh pertimbangannya macam-macam. Salah satunya memang tadi ya alergi makanan. Nah, kontraindikasi dari SPT ada yang absolut, ada yang relatif. Ya, kalau absolut memang status kulitnya tidak jelas ya, memang kulitnya udah rusak gitu nggak bisa. Terus ada dermatografisme yang berat, jadi memang dia nggak bisa dilakukan tes di situ, nggak kooperatif, atau alergi terhadap antihistamin atau obat lain yang bisa menghentikan reaksi. Kalau relatif itu biasanya asma yang tidak stabil, hamil, atau bayi, atau pasien dalam pengobatan beta blocker. Kenapa beta blocker? Nanti ini bisa dibaca ya. Tuh. Nah, ini dihafalkan. Cara ngapalinnya kalau aku 3737 3 37373. Tuh. Jadi aku cuma ngapalin sampai yang kortikosteroid oral ya, sampai 1, 2, 3, 4, cuma 5 yang teratas. Nah, 37373 itu berarti satu antihistamin generasi pertama itu stop 3 hari. Terus antihistamin generasi kedua stop 7 hari. Kortikosteroid kurang dari 20 miligram prednison, 20 miligram, maka dia 3 hari. Kortikosteroid dosis tinggi berarti 20 miligram ke atas, itu stop 7 hari. Kalau misalnya 3 yang terakhir kan 37373, 3 yang terakhir itu adalah 3 minggu, itu adalah kortikosteroid jangka panjang. Ini jangka panjang itu nggak ada yang khusus, tapi memang dibilangnya lebih dari 2 minggu gitu. Jadi kalau dia sudah mengkonsumsi lebih dari 2 minggu, maka harus di stop dulu 3 minggu ya. 37373 dia valid. Antihistamin generasi pertama, generasi kedua steroid kurang dari 20 miligram prednison, lebih dari itu dosisnya sama penggunaan jangka panjang. Terus ada juga yang lain, kortikosteroid tipikal ini stop 1 hari, tapi sebenarnya kalau misalnya dia lokasinya bukan di area itu juga nggak usah di stop, nggak apa-apa. TCA stop, kontraindikasi relatif. Tuh, jadi hafalkan 5 yang teratas aja yang pernah keluar di soal. Oke, jadi ini contoh-contohnya ya. Nanti bisa dibaca. Ini saya cuma ngambil dari internet, dari Google Image. Antagonis apa antihistamin generasi satu ya, difenhidramin, dimenhidrinat, hidroksisin. Kalau yang generasi kedua itu yang loratadin, cetirizin, fenadin, lorat dan lain-lain ya. Nah, nanti bisa dibaca. Terus ini yang penyetaraannya juga tambahannya, yang kalau prednison 5 miligram maka dia setara sama MP 4 miligram. Jadi kalau misalnya dia dikatakan dosis rendah, maka dia MP-nya dia yang 16 miligram cut off-nya. Nanti ini teman-teman bisa baca, jangan lupa bahwa skin prick test itu salah satu kompetensi yang bisa diujikan pada OSCE ya. Jadi harus dibaca. Ini keluar waktu saya OSCE. Ini hasilnya juga bisa dibaca. Nah, sehingga nomor 2 jawabannya di stop atau apa dicek skin prick testnya setelah 3 hari 3 hari karena dia. di bawah 20 miligram prednisonnya. Mm-mm. Terus ini cetirizine-nya gimana nih? Oh iya, deng ada cetirizine ya, seminggu. Satu Ya minggu berarti nggak lulus seminggu ya. 1 minggu. Sip, berarti menyarankan melakukan tes tusuk 1 minggu setelah terakhir makan obat. Oke, ya mudah ya. Nomor 3,
vaksin yang harus dikasih pada pasien. Laki-laki 25 tahun talasemia mau splenektomi 2 minggu lagi. Nah, ini memang agak hafalan ya. Jadi, ini mengingatkan aja kok, vaksin itu kan ada yang vaksin bakteri. Nanti kalau vaksin hidup harus dihafalkan ya. Kalau aku ngapalinnya itu adalah Bocomi tambah varicella. Bocomi itu adalah B-nya BCG, O-nya itu adalah OPV, ya, oral polio, terus ada oral tifoid, BOC-nya itu adalah campak, ya, campak. BO, O-nya tuh ada dua ya, Boco. Ya, sama M itu MMR ya. MMR itu ya yang measles, parotitis, yang rubella gitu. Sama yellow fever, BOCOMY ya. Terus selain itu influenza, influenza tuh ada yang hidup, ada yang inaktif gitu. Terus sama jangan lupa zoster, varicella zoster itu juga masuk ke yang hidup. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman disuruh injeksi vaksin pada OSCE gitu, pokoknya kalau yang vaksin hidup biasanya, kalau misalnya teman-teman nggak apa, kalau vaksin hidup biasanya kan dia hidup jadi subkutan aja. Kalau inaktif biasanya nanti IM. Nah, ini nanti silakan dibaca untuk rekomendasi pemberian vaksin pada dewasa. Terbaru itu sudah tahun 2025 ya. Nah, sekarang kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan imunodefisiensi salah satunya adalah asplenia, baik itu anatomi atau fungsional. Jadi pada pasien yang eh, asplenia atau tidak punya limpa, baik itu karena operasi ataupun misalnya dia punya sickle cell disease. Jadi kan nanti kalau teman-teman baca pada penyakit sickle cell disease, jadi kayak eritrositnya bentuknya bulan sabit itu, dia nanti banyak terperangkap di limpa. Setelah itu limpanya akan infak karena tidak ada atau gangguan aliran darah. Kalau infak lama-lama dia mengecil, rusak, mengecil, atrofi, akhirnya dia hilang. Ya maksudnya dia akan kecil lah, atrofi gitu. Sehingga makanya dia disebut fungsional asplenia sebagai penyebabnya. Si yaitu si sickle cell. Nah, kalau tidak punya limpa, jadi limpa itu ternyata yang saya baca itu memang dia salah satu fungsinya adalah menghasilkan kayak IgM dan dia itu juga berperan di dalam opsonisasi bakteri-bakteri yang berkapsul. Sehingga kalau limpanya tidak ada, maka dia sangat rentan terhadap infeksi bakteri berkapsul seperti Streptococcus pneumoniae. Tiga vaksin ini harus diberikan pada pasien yang asplenia. Nah, sebaiknya diberikan 2 minggu sebelum elektif splenektomi. Jika tidak bisa, misalnya harus emergency splenektomi, tidak bisa emergency splenektomi, maka berikan dia 2 minggu ya. Tuh. Dan nanti ini bisa dibaca, ini saya ambil dari CDC beberapa kondisi yang rekomendasi vaksin imunodefisiensi baik primer atau sekunder. Kalau kayak asplenia kan dia yang sekunder ya, gitu. Nanti ada juga pada pasien CKD, kemarin kan kita udah belajar ya CKD, ada pasien cancer, HIV, itu nanti bisa dibaca. Oke, jadi nomor 3 jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Mana ya? Yang E Eh, ya? Iya, makasih Mbak Sera. Ya, yang E ya. Jadi pneumococcus, Haemophilus influenza B sama meningococcus. Oke, kita masuk ke latihan soal yang kemarin, yang hari Kamis. Oke,
Diagnosa yang tepat pada pasien ini perempuan 35 tahun, sering berkunang-kunang hilang timbul kayak pingsan, lelah, rasa pegal, nyeri sendi di seluruh badan. Kadang-kadang disertai dengan demam. Ini adalah gejala yang tidak spesifik ya. Lelah, pegal, artralgia, demam, berat badan turun gitu ya. Nyeri dada terkadang. Berat badan turun 5 kilo ya. Tensi lengan kanan 145/90, lengan kiri 118/78. Nah, ini clue ya. Klinis di atas, diagnosa yang tepat. Mungkin kalau nggak ada hasil atau data pemeriksaan tensi, kayaknya agak susah untuk mendiagnosis ini. Jawabannya teman-teman 63% artritis Takayasu. Oke. Ya, memang ini jawabannya adalah artritis Takayasu, yaitu dia mengenai atau vaskulitis mengenai pembuluh darah yang besar. Nah, kena aorta dan cabang-cabangnya. Nama lain artritis Takayasu adalah pulseless disease, ya. Nah, jadi intinya artritis Takayasu ini dia ada vaskulitis pada aorta ataupun cabangnya menyebabkan kondisi stenosis, jadi penyempitan ataupun dia aneurisma, jadi dia lebar tapi tidak fungsional dan dapat menyebabkan claudicatio intermittent pada ekstremitas atas, gitu ya. Nah, pemeriksaan penunjang biasanya memang meningkat, tetapi yang paling penting memang adalah pemeriksaan imaging untuk pembuluh darahnya ya. Apakah nanti melihat oklusi, stenosis, dan lain-lain. Nah, untuk kriteria diagnosisnya, oh ya, untuk tanda dan gejalanya, walaupun memang yang spesifik memang jelas dia adalah claudicatio, terus ada perbedaan tekanan darah di ekstremitas atas tangan kanan, tangan kiri, itu juga ada gejala-gejala tidak spesifik yang seperti saya bilang tadi. Nah, ACR tahun 2022 sudah membuat klasifikasi kriteria Takayasu arthritis yang baru. Intinya adalah dia bisa kena large vessel atau medium vessel, terus dia usianya kurang dari sama dengan 60, dan yang paling penting juga adanya bukti vaskulitis pada imaging. Nah, beberapa clinical additional clinical kriteria teman-teman bisa lihat ada perempuan, nyeri dada, angina, claudicatio, bruit pembuluh darah, penurunan puls pada upper extremity, kelainan arteri karotis, dan perbedaan systolic blood pressure-nya minimal 20. Kalau ACR 90, dia minimal 10. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting ada perbedaan. Terus nanti juga ada tambahan kriteria imaging-nya. Nanti imaging-nya saya nanti cantumkan di sini, nanti bisa dibaca ya. Biasanya pertanyaannya itu cuma diagnosis kok, nggak sampai terapi. Sehingga diagnosa yang tepat adalah artritis Takayasu. Yang lain kayak nggak mungkin ya. Nomor 2, terapi mana yang sesuai? Intinya dia mengalami urtikaria akut karena reaksi alergi terhadap gigitan serangga, mengalami sesak nafas dan bengkak di wajah. Dokter ingin memberikan terapi yang cocok untuk mengatasi reaksi alergi ini. Ya, ini urtikaria akut itu adalah urtikaria yang muncul kurang dari 6 minggu. Kalau dia 6 minggu atau lebih, maka dia disebut urtikaria kronik. Terus dia mengalami sesak nafas, berarti dia dan bengkak di wajah. Kemungkinan dia adanya angioedem di saluran nafas ya, karena dia mengalami sesak nafas. Nah, ini berarti kemungkinan dia adalah reaksi anafilaksis. Nah, sehingga terapi yang cepat untuk mengatasi reaksi alergi ini, ya, Mas, ada yang menjawab antihistamin ya. Tapi mungkin kan dia sesek gitu-gitu ya. Mungkin paling tepat adalah yang adrenalin injeksi ya, atau epinefrin. Jangan lupa untuk anafilaksis itu teman-teman harus eh, ada harus bisa membedakan dengan anafilaktoid. Intinya adalah kalau anafilaksis dia itu reaksi
teknologi ya yang diperantarai oleh IgE. Sehingga dia membutuhkan sensitisasi dulu. Jadi butuh paparan pertama, terus tubuh menghasilkan IgE yang spesifik untuk alergen itu, IgE-nya nempel di reseptor di sel mas, sehingga nanti kalau ada alergen yang kedua masuk, dia langsung nempel ke IgE, sel masnya langsung aktif ya, sel mas atau basofil. Nanti untuk komponen-komponennya yang menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskular, itu dibaca ya, histamin, bronkokonstriksi, prostaglandin, vasodilatasi juga leukotrien, protease, proteoglikan, macam-macam. Nah, yang sebelah kanan ini nanti teman-teman bisa baca kapan kita curigai adanya anafilaksis reaction. Cuma di sini yang saya tekankan adalah ternyata anafilaksis itu tidak hanya di saluran nafas ataupun di kulit ataupun dia menyebabkan hipotensi, tapi dia juga bisa menyebabkan keluhan di gastrointestinal. Nyeri perut, muntah-muntah itu juga bisa menjadi gejala anafilaksis. Nah, untuk tata laksana anafilaksis, intinya adalah ABCDE ya. Nanti dilihat dulu. Nah, terus setelah itu yang paling penting adalah epinefrin ya atau adrenalin. Epinefrin nanti dapat diberikan dengan IM ya, dapat diberikan dengan IM di mid anterolateral paha. Dosisnya adalah kalau dewasa itu adalah setengah miligram ya, setengah miligram atau di sini 500 mikrogram IM ya, setengah miligram nih epinefrin. Nah, ini atau setengah ampul ya. Nah, ini bisa diulang, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tuh. Nanti kalau misalnya sudah 3 kali ataupun mau yang ketiga, eh, maka ini ada yang dapat diberi secara intravena kalau dari PABD. Tapi sumber-sumber lain udahlah IM aja gitu ya. Tuh, kalau IV itu eh, harus benar-benar orang yang sudah ahli gitu katanya. Nanti ini bisa dibaca ya untuk apa terapi spesifik terhadap anafilaksis ataupun shock anafilaksis. Sehingga ini jawabannya adrenalin injeksi. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 3. Mana di bawah ini yang merupakan tambahan terapi yang menjadi pilihan utama? Wanita 35 tahun punya asma. Saat ini dia pakai ICS, inhalasi kortikosteroid, dan salbutamol short acting beta 2 agonis. SABA ya, intermittent jika sesak. Pasien datang dengan keluhan terbangun malam hari karena batuk, mengi yang terjadi 3-4 kali per minggu. Spirometri, penyakit paru obstruktif ringan. Oke, jadi pasien ini wanita muda punya asma, tapi dia belum terkontrol. Saat ini dia menggunakan kombinasi ICS dan SABA intermiten jika sesak. Ya, atau dia pakai ICS dan SABA intermiten jika sesak ya. Kortikosteroid inhalasi ini juga bisa digunakan um, intermiten ataupun sebagai dia mencegah inhalasi antimuskarinik ya. Tuh, kayak tiotropium gitu ya. Nah, ini hanya mengingatkan aja. Tadi kan ada yang dia bilang soalnya itu derajat obstruktif ringan. Ini hanya mengingatkan aja. Yang kemarin kita pelajari, GOLD, ada GOLD apa 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya secara umum dia menunjukkan tingkat keparahan obstruksi saluran nafas. Jadi ya itu bisa diterapkan juga pada asma, salah satu penyakit yang menyebabkan obstruksi saluran nafas. Itu tentu saja kita melihat dari nilai FEV1 prediksi ya persennya. Kalau dia ringan di atas 80, sedang antara 50 sampai 80, berat itu 30 sampai 50, di bawah 30 dia sangat berat. Ini review aja, jangan lupa. Nah, terus kalau untuk asma, ini juga sedikit mereview. Memang asma itu bisa masuk ke AI atau bisa juga ke paru.
tapi memang dominan biasanya di paru ya. Untuk asma sendiri, ITSIS-nya teman-teman bisa dibaca di algoritma ini. Yang penting dia pertama adanya gejala ataupun riwayat yang respirasi yang memang dia itu khas untuk asma. Ya. Jadi dia biasanya itu tampilannya adalah wheezing ataupun dan atau batuk gitu. Dan dia biasanya dipicu saat malam hari, exercise, tertawa, alergen, udara dingin, dan lain-lain. Nah, yang kedua yang harus teman-teman hafalkan ini adalah kalau asma itu harus tegak juga dengan adanya eh, varia variable expiratory airflow. Jadi, fungsi airflow ekspiratorinya itu bervariasi lah intinya ya. Jadi dia bervariasi itu ya misalnya pagi, siang, malam itu bisa aja fungsi airflow ekspiratorinya itu berbeda lah tuh misalnya. Nah, itu eh, tampilannya apa yang penting yang bisa dilihat? Yang pertama bisa dilihat positif naik. Kemarin sudah ya berarti adanya FVC itu dia meningkat 12% minimal dan 200 cc ya dan 200 cc. Peningkatan FEV1 atau peningkatan FVC, Force Vital Capacity ya tuh. Setelah pemberian bronkodilator ataupun dia juga pemeriksaan PEF, peak expiratory flow, 2 kali selama 2 minggu. Variabilitasnya meningkat ya, berlebihan. Jadi, pasiennya itu dikasih alat namanya PEF meter, peak expiratory flow meter, itu disuruh 2 minggu dia ngecek pagi sama sore. Nah, hasilnya itu pokoknya ada rumusnya. Ternyata pagi sore variabilitasnya itu di atas 10% ya kalau untuk orang dewasa. Oke. Terus yang ketiga bisa juga adanya peningkatan fungsi paru setelah pemberian 1 bulan terapi yang mengandung ICS gitu. Apa peningkatannya sama? FEV1-nya naik 12% dan volumenya naik 200 cc minimal. Tuh. Ya, setelah 1 bulan mengkonsumsi atau menggunakan ICS. Terus dan juga bisa diprovokasi ya, positif bronchial provokasi test. Ini pernah keluar muncul di soal juga. Jadi intinya dia diprovokasi, intinya FEV1 itu turun minimal 20% dengan dosis standar metakolin atau lebih dari sama dengan 15% dengan standardized hyperventilation, hypertonic salin atau mannitol challenge. Jadi dikasih mannitol atau hypertonic salin, dia akan turun FEV1-nya minimal 15% atau exercise challenge, pokoknya ada prosedurnya sendiri, dia akan turun 10% dan lebih dari 200 cc. Nah, yang kemarin itu keluar di soal, pernah soal itu kayak yang pemberian hypertonic salin. Dia turun minimal berapa ya? Minimal 15%. Kalau metakolin 20%. Tuh. Terus adanya yang pilihan yang lain adalah variasi yang berlebihan, excessive variation in lung function, antara kontrol between visit ya. Ini spesifisitasnya bagus tapi sensitivitasnya jelek. Mirip-mirip intinya adanya variasi FEV1 12% dan 200 cc antara visit gitu. Dah, itu aja. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca, oh ini bahkan lebih jelas ya. eh nah, terus setelah itu kan untuk mendiagnosis. Nah, terus kalau untuk mengetahui kontrolnya asma, asma ini terkontrol atau tidak, maka harus dilakukan pemeriksaan dengan contohnya asma kuesioner, ditanyakan dia gejalanya, terus dinilai juga faktor eksaserbasi, terus faktor-faktor yang lain ya. Nah, sekarang kita masuk ke terapinya. Untuk terapinya ini dari Gina 2025 ya. Jadi dia
eh, ada track satu sama track 2. Kalau track satu ini yang preferred. Jadi memang kalau bisa sih track satu ya. Kalau track 2 itu alternatif gitu. Track satu itu intinya diterapkan kalau memang dia bisa menggunakan kombinasi ICS, inhalasi kortikosteroid plus formoterol ya. Tuh. Sementara kalau tidak bisa, maka dia pakai track 2 gitu. Nah, kalau track satu itu intinya adalah air only. Air only itu adalah anti-inflammatory reliever ya, yaitu low dose ICS formoterol sesuai kebutuhan ya. Jadi step 1-2-nya intinya dia ICS low dose sama formoterol itu kalau dia serangan ya sesuai kebutuhan. Kalau dia sesek gitu maka dia baru dipakai. Nah, terus yang kalau misalnya nggak mempan, step 3 itu adalah MART dengan low dose maintenance ICS formoterol. Intinya kalau MART itu M itu adalah maintenance and reliever therapy. Oke. Jadi dia itu menggunakan untuk controller dan dia juga menggunakan untuk reliever. Track satu ini gampang karena hanya dengan satu kombinasi ini ya, kombinasi ICS dan formoterol, dia bisa pakai untuk reliever dan juga dia pakai untuk controller gitu. Ya, kalau step 3 dia juga sudah menggunakan untuk controller ya, untuk mencegah dengan low dose maintenance ya. Tuh. Sementara kalau step 4 dia dosisnya naik ya dengan medium dose maintenance ICS formoterol. Kalau step 5 itu adalah add-on lama. Jadi lama ini tuh tempatnya nanti ada di step 5. Tuh. Cuma yang penting teman-teman tahu di step 4 dan step 5 nanti itu teman-teman harus lebih spesifik melihat asma yang severe guideline ya di bab lain dari Gina ya. Nah, oke itu ya. Jadi teman-teman bayangkan track satu nih gampang lah dia pokoknya pakai ICS formoterol. Step 1-2 dia cuma kalau perlu aja. Step 3 dia itu sudah menggunakan sebagai controller rutin sudah ada. Step 4 dosisnya naik jadi medium. Step 5 itu berarti ada tambahan dia lama. Sekarang kalau di track 2, nah kalau track 2 ini itu tuh macam-macam ya. Nah, kalau step 1 itu dia reliever only ya. Nah, reliever only ini intinya tergantung orangnya juga, preferensi pasien dan lain-lain. Bisa menggunakan, kalau cuma bisa dok, saya cuma bisa pakai Sabato, ya udah dia maunya pakai Sabato, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa memang dia sebaiknya tambahi ICS ya. Jadi kalau kalau pasien itu cuma pakai Saba sebagai reliever, itu dia justru resiko kekambuhannya akan sangat tinggi. Sehingga memang sebaiknya ketika dia menggunakan dikombinasikan dengan ICS ya. Walaupun dia pakai dua jenis apa semprotan gitu ya, kalau bisa ya udah itu gitu ya. Nah, jadi step satu itu reliever only, jika sabar take ICS with each dose. Jadi kalau bisa memang sabar dan ICS dipakai ya. Tapi intinya dia bukan ICS sama formoterol. Step 2 low dose maintenance ICS. Step 2 itu ICS-nya sudah dipakai buat maintenance low dose. Step 3 low dose maintenance ICS laba. Step 4 medium dose maintenance ICS laba. Step 5 baru add-on lama. Jadi, yang spesial di track 2 dia ini apa? Pertama itu kan step 1 sama step 2 itu kan intinya dia eh, Saba ya, Saba sama ICS ya. Tapi kalau step 2 itu dia sudah ada maintenance ICS low dose. Step 3 dia tambahi adanya laba ya. ICS laba eh, low dose, terus step 4 medium dose ICS laba. Ya, jadi itu yang membedakan dengan track satu. Track satu itu formoterol, spesifik formoterol. Kalau step track 2 itu nggak spesifik. Nah, ini mau nggak mau harus dihafalkan. Oke, nanti ini penjelasannya, ini saya ambil cuplikan dari Gina 2025. Bisa teman-teman baca. Oke, terus
Ini sama aja, nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah definisi ya. Jadi bedakan difficult to treat asma sama severe asma. Kalau difficult to treat, jadi asma yang sulit diobati, intinya asma yang tidak terkontrol, dosis medium atau high dose ya. Berarti dia posisinya di step 4 mau ke step 5 ya, tuh. Nah, kalau severe asma ini tuh dia lebih parahnya lagi dari difficult to treat. Nah, kalau severe asma itu intinya asma itu tidak terkontrol despite maksimal optimized terapi dan sudah mentata laksana faktor-faktor yang mungkin berkontribusi gitu. Sementara kalau yang difficult to treat, faktor-faktor yang berkontribusi itu masih ada kemungkinan itu ya. Tapi kalau severe asma itu sudah dioptimalkan, pokoknya sudah dioptimalkan tapi kok masih tidak terkontrol, bahkan relatively refractory terhadap kortikosteroid. Nanti bisa dibaca di sini untuk ke arah tata laksana dari difficult to treat asma sama nanti ke arah severe asma. Nih, penting dibaca karena teman-teman di sini perlu tahu kapan dia diberikan obat-obatan khusus seperti anti-IgE, omalizumab, anti-IL-5 atau anti-IL-5 reseptor atau anti-IL-4R atau anti-TSLP. Nah, ini ada di sini gitu. Jadi, memang intinya awal itu kita kenali ini adalah difficult to treat asma. Dia asma menggunakan ICS dosis medium atau tinggi tidak terkontrol nih. Nah, itu ada tahapannya. Kalau dia udah diperbaiki faktor-faktor yang mungkin menyebabkan tidak terkontrol, dia akan jatuh ke asma severe. Nah, nanti asma severe itu kita harus lakukan pemeriksaan biomarker seperti yang ada di tabel ini ya. Eosinofil darah, oh ya, sputum eosinofil dan lain-lain. Nah, nanti dikasih anti-IL-5 dan lain-lain, nanti teman-teman bisa baca. Dulu itu sempat baca soal yang anti-IgE, itu ya. Biasanya anti-IgE akan oke pada pasien yang asma severe yang blood eosinofilnya di atas sama dengan 260 plus plus, FeNO-nya di atas sama dengan tuh gitu-gitu ya. Ya, nanti bisa dibaca. Sehingga jawabannya apa soal ini? Dia menggunakan corticosteroid inhalasi dan salbutamol SABA intermittent jika sesak. Nah, sekarang dia nggak mempan nih. Maksudnya dia masih tidak terkontrol. Steroid oral atau leukotriene reseptor antagonis, teofilin, lama atau laba. Laba. Ya, jadi memang yang paling mungkin dia adalah yang laba ya. Kalau lama itu dia tempatnya tuh tadi ada yang di step 5 atau bahkan step 4 itu ada yang bilang bisa dikasih tambahan lama gitu ya. Tapi kalau yang ini dia kan belum dikasih laba maka dikasih laba ya. Oke, nomor 4. Nomor 4, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mas mau tanya, kalau dari soal itu, kita taunya Hmm. dia pakai yang line 1 apa line 2 gimana ya? Oh, nah, itu memang harus lihat dia menggunakan obatnya apa. Jadi, kan dia pakai salbutamol, dia SABA sama ICS. Kan dia nggak pakai formoterol. Formoterol itu apa? Formoterol adalah Laba. ABA. Oh, jadinya kan dia pasti ini pakainya di track 2. Oh, Ya, oke. ya nggak? Oh, oh. Ya betul betul. Oh, oh. Gitu. Jadi ya memang ya udah memang dia ke track 2 dan dia ICS nggak mempan, SABA udahlah laba gitu. Baik, ya baik. Makasih Mas. Oke. Izin Nanti ini ya, tanya terkait dosis, Mas. ya gimana?
Yang kalau low dose sama medium dose itu pernah kalau di soal atau ini enggak ya biasanya terkait Em, tadi em, step-stepnya. ya, jadi memang sebenarnya sih kok aku pernah sih ada soal, tapi kok kayak karena aku maksudnya nggak terlalu, kayak nggak sering deh. Maksudnya paling cuma 1-2 kali untuk dosisnya ya. Tapi nggak usah dihafal sih menurutku. Pasti dia dikasih tahu kok low dose atau medium atau high dose. Kalau soal lo ya, kalau misal kita hanya mengacu ke soal gitu. Tapi nanti kan kalau teman-teman misalnya belajar buat OSCE itu kan kalau nanti ditanyain resep dan lain-lain kan memang satu obat aja gitu. Jadi kayak misalnya ICS apa gitu, low dose-nya berapa, mediumnya berapa, high-nya berapa. Oh, apalin mediumnya aja. Kalau lo kan pasti dia kurang dari itu, high lebih dari itu. Ya, itu aja. Jadi dibaca aja Mbak Anggra. Oh ya, makasih. Ya, ada lagi? Oke, nanti dibaca ya. Terus kita masuk ke nomor 4. Antikoagulan di bawah ini pada pasien. Wanita G7A6P0, usia kehamilan 8 minggu, berarti dia trimester 1 ya. Dari pelacakan laboratorium ketemu LA50 GPL unit. Lupus antikoagulan. Terus dia IgM ACA, ini kayaknya IgM ACL ya maksudnya ya. ACA itu juga bisa sih. Antikardiolipin antibody 50, IgG-nya 30, IgM beta 2 glikoprotein 40, IgG-nya beta 2 glikoprotein 20. Oke. Antikoagulannya apa? Jadi, teman-teman banyak menjawab yang enoxaparin 40 unit per 12 jam. Oke. Ini hanya mengingatkan aja ya sebelum kita bahas di soal, ini mengingatkan dikit bahwa di faktor apa pada topik hemostasis. Jadi ketika misalnya kita ada luka atau apa, maka kan ada proses yang hemostasis primer, sekunder gitu ya. Nah, kalau yang hemostasis yang primer, yang awal, pokoknya awal itu, maka kan dia akan terjadi apa vasokonstriksi, terus dia akan terjadi pembentukan apa batu bata trombosit di situ ngumpul jadi satu. Nah, tetapi kalau misalnya eh, produksi semen untuk mengeratkan trombositnya, mengeratkan si dinding-dinding batu bata trombosit, makanya dia akan ada faktor proses yang di layar ini ya, yaitu adalah faktor-faktor ya, faktor-faktor koagulasi sehingga nanti terakhir akan terbentuk yang namanya clotting fibrin tuh. Tapi kalau dia berlebihan kan bahaya sehingga nanti baru ada yang tahap yang ketiga yaitu yang proses fibrinolisis gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca juga. Terus obat-obatan yang apa ngutak-atik di proses itu sering dikenal sebagai obat antitrombotik. Harus dibedakan tiga ini dan jangan ditukar-tukar. Yang pertama adalah antiplatelet drug, yang berarti dia kerjanya di bagian yang primer, yang di bagian trombosit-trombosit itu. Yang kedua adalah antikoagulan, berarti dia ngutak-atiknya itu di faktor-faktor koagulasi yang slide sebelum ini. Dan yang ketiga di agent fibrinolitik. Tuh, fibrinolitik yang ketiga ya. Nah, kalau antiplatelet ya macam-macam ya, nanti bisa dibaca mekanisme kerjanya. Tuh, contoh-contohnya ya aspirin, ticagrelor, dan lain-lain ya. Nah, kalau antikoagulan, seperti pada soal ini, antikoagulan itu berdasarkan rute administrasi, ada yang parenteral, ada yang oral. Ingat, parenteral tuh bukan cuma IV, tapi dia juga bisa subkutan dan lain-lain. Terus targetnya adalah trombin ataupun faktor 10A ya. Tapi sebenarnya dia ada detailnya lah. Tapi teman-teman cukup tahu yang trombin atau faktor 10A. Terus, nah, untuk jenisnya dari antikoagulan itu juga macam-macam. Jadi kalau misalnya dia itu targetnya adalah trombin,
biasanya itu parenteralnya contohnya bifalirudin, argatroban, atau hirudin. Ini memang jarang kita pakai ya. Tetapi kalau dia yang trombin atau faktor 10A, dia nanti contohnya adalah heparin atau LMBH. Jadi kan heparin itu ada yang UFH, ya, ada yang LMWH, dan yang ada ultra LMWH. Jadi UFH itu tuh yang unfractionated. Jadi dia itu belum dipotong lah. Maka dia itu targetnya itu memang biasanya dia ke trombin sama faktor 10A. Nah, dia itu yang biasanya diberikan IV yang di mondok-mondok. Sementara kalau LMWH dia itu sudah dipotong, ya, dipotong sehingga dia nanti lebih spesifik ke faktor 10A. Itu contohnya adalah masuk ke golongan low molecular weight heparin LMWH. Sementara kalau yang ultra LMWH dipotong lagi, dia lebih spesifik lagi, dia itu masuknya contohnya adalah nanti Fondaparinux yang di sini. Tuh, jadi Fondaparinux itu sebenarnya si ultra LMWH. Nah, terus kalau oral itu yang biasanya kita kenal sebagai DOAC atau NOAC ya, direct oral antikoagulan atau novel oral antikoagulan, itu kalau misalnya targetnya 10A maka dia ada sasanya, rivaroxaban, apixaban, endoxaban, betrixaban, ya pokoknya saban-saban gitu. Kalau yang nanti di trombin itu yang dabigatran. Terus yang tiga adalah fibrinolitik atau trombolitik, ya macam-macam ya, contohnya alteplase, reteplase, streptokinase, dan lain-lain. Oke, itu cuma review sedikit ya. Nah, terus terkait di kasus, jadi ini pasien mau mengarah ke anti-phospholipid syndrome. Jadi intinya sebenarnya ada 3 spektrum klinis ya. Jadi ada yang APS yang hanya positif laboratoriumnya aja. Biasanya kita memang lebih melihat pada perempuan ya, karena dia kan nanti resiko ke kehamilan. Itu namanya masuk ke kelompok APL positif woman. Jadi dia belum ada klinis, belum ada apa, tapi dia ternyata dicek lab, ternyata antibodi APL-nya itu positif. Ada juga yang obstetrik APS ya. Jadi dia itu manifestasinya keguguran terus atau bayinya tuh nggak, janinnya meninggal, itu obstetrik APS. Ada juga yang vaskular APS. Kalau vaskular APS tuh ya contohnya dia peningkatan resiko trombosis misalnya DVT dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya diagnosis menurut Euler APS itu dia ada entry masuknya adalah saat minimal satu documented clinical kriteria, jadi ada clinical domain minimal satu sama satu APL test yang positif. Nah, clinical domain itu contohnya misalnya VTE atau trombosis di arteri atau misal ALI gitu ya, atau keterlibatan mikrovaskular, tapi biasanya ini kan butuh pemeriksaan eh, eh, klinis yang lebih detail gitu ya. Misalnya nih mikrovaskular involvement bisa dilihat di sini seperti livedoresmosa, live livedoid vaskulopati, perdarahan paru dan lain-lain ya. Nah, ataupun bisa juga jantung, katup jantung, trombositopeni, ataupun obstetrik. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya, obstetrik. Biasanya dia fetal loss, ataupun fetal death, ataupun preeklamsia parah, ataupun P itu placental insufficiency. Gitu. Nah, terus untuk laboratory domain atau APL test ya, itu kan kita tahu ada 3 antibodi ya yang berperan harus dihafalkan, yaitu adalah lupus antikoagulan, antikardiolipin, sama anti beta 2 GP1. Tuh. APL itu ya anti fosfolipid antibodi atau misalnya tes APL ya. Jangan ketukar-tukar sama LA. LA itu lupus antikoagulan. Nah, yang penting kalau di kriteria diagnosis ini, kalau lupus antikoagulan itu ya positif atau negatif gitu. Tetapi kalau misalnya si ACL atau anti beta 2 GP1 itu penting untuk membedakan dia IgM atau IgG. Nah, kalau dia IgM maka skornya paling rendah. Kalau IgG dia harus tahu kadarnya moderate atau high.
Ini gampang kok ngapalinya. High titer itu kalau dia 80 unit ke atas. Kalau dia moderate 40 sampai 79. Ya, itu. Gampang ya angkanya. Nah, sekarang eh, terapinya. Oke, rekomendasinya. Kalau teman-teman, ini sebenarnya rekomendasinya akan berbeda. Kalau teman-teman baca di ACR, teman-teman baca di PubD, di si apa tuh rekomendasi IRA, terus up to date itu akan berbeda-beda. Ini saya ambil itu karena dia mudah. Ini diambil dari guideline-nya Korea. Dan itu juga menjadi sumber waktu saya mempelajari apa yang home itu kan juga ada soal kayak gini, sumbernya juga pakai ini kok. Nah, jadi intinya ini, sebentar. Oke, kalau dia APL positif woman, jadi dia itu eh, tidak ada belum ada klinis apa-apa untuk perikan gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin untuk pasien dengan other cardiovascular risk factor, misal dia punya faktor resiko penyakit PJK ataupun SLE atau high risk APL profile, nanti bisa dibaca di bawah, kadarnya itu tinggi banget, maka dapat diberikan LDA. LDA itu adalah low dose aspirin. Tuh ya, low dose aspirin dapat dipertimbangkan pada kondisi khusus. Kalau LMWH in high risk situation ya. Nanti high risk situation-nya ini ada di sini juga misalnya surgery, prolong imobilisasi, masa nifas dapat dipertimbangkan. Sementara kalau misalnya dia kondisinya si obstetrik APS, maka secara umum tidak direkomendasikan untuk primary prophylaxis untuk trombosis ya. Karena dia kan manifestasinya cuma pas ketika dia hamil doang. Jadi kalau nggak hamil ya nggak usah dikasih profilaksis. Kalau vaskular APS, maka dia adalah warfarin. Tuh ya. Terutama kalau secondary prophylaxis for thrombosis. Jadi dia riwayat DVT, maka dia warfarin. Nah, pokoknya yang penting teman-teman ingat, antikoagulan untuk apa? Untuk APS, terus untuk katup prostetik itu pilihan pertamanya adalah warfarin biasanya. Selain itu biasanya nanti ke arah DOAC, LMWH gitu ya. Tuh. Tapi kalau si APS itu adalah warfarin ya, target INR 2 sampai 3. Nah, sekarang kalau posisinya dia hamil nih, anartum. Kalau dia APL positif woman, maka sebenarnya ada Putus-putus. pilihan. Nanti bentar lagi hilangkan putus-putusnya harusnya ya. Oke, itu ya, itu kalau posisinya dia hamil. Kalau dia obstetrik, nah ini yang paling sering, yang salah satu yang keluar di soal ini, yaitu adalah kalau dia sudah uh, udah tahu ya persiapan akan apa persiapan akan hamil gitu ya, prekonsepsional dapat diberikan LDA. Terus setelah terkonfirmasi oh memang dia hamil, LDA ditambah LMWH dosis profilaksis ya setelah konfirmasi pregnancy intrauterine. Terus ini catatan aja sih, nggak usah dihafal sebenarnya. LDA alone dapat diberikan pada pasien yang riwayatnya prematur birth karena insuf uteroplasental dan tidak ada riwayat fetal death. Mungkin tidak perlu dikasih LMWH, tapi udahlah sekarang tembak aja semuanya LDA plus LMWH. Sementara kalau vaskular APS, dia dikasih LDA plus LMWH. Dua-duanya dikasih. Ya, terus catatan bahwa nanti oh itu aja. Terus kalau postpartum, nah ini postpartum juga penting. Kalau postpartum pada APL positif woman itu LDA tetap diberikan selama 6 minggu setelah vaginal delivery dan LDA plus LMWH dosis profilaksis LDA plus LMWH kalau dia vaginal delivery LDA aja. Oke, aspirin tok. 6 minggu ya. Kalau dia obstetrik ya, obstetrik APS maka dia
6 minggu itu harus dikasih LDA plus dosis profilaksis. Kalau misalnya ada pertimbangan LDA alone, kalau misalnya dia preterm vaginal delivery karena placental insufficiency. Udahlah, tembak aja LDA plus LMBH. Nah, terus kalau vaskular APS, maka warfarin. Mau nggak mau dikasih restart warfarin 4-6 jam setelah vaginal delivery dan 6-12 jam setelah sesar delivery. Ambil aja 6 jam. Semuanya udah benar ya. 6 jam. Ya. Sehingga nanti, oh ini dosisnya. Untuk dosisnya, LMBH itu kan contohnya enoxaparin, dalteparin, tinzaparin, nadroparin. Dosis profilaksis itu sebenarnya adalah enoxaparin 40 mg SC, once daily. Kalau terapeutik itu enoxaparinnya 1 mg per kg setiap 12 jam. Terus teman-teman nanti bisa dibaca. Terus ini juga ada profilaktik UFA, ini biasanya dia 10.000 unit ataupun berdasarkan trimester. Kalau trimester pertama 5.000 sampai 7.000 unit SC setiap 12 jam. Kalau trimester kedua 7.500 sampai 10.000. Ya, untuk terapeutik UFA dosisnya sama ya biasa. Oke, jadi ini intinya dia adalah wanita dengan ini ya manifestasi kemungkinan G7 abortus 6 kali ini kan dia yang obstetrik yang tengah ya obstetrik APS. Jadi antikoagulan yang diberikan pada pasien ini 8 minggu adalah paling mungkin warfarin ya. eh Aspilat itu antikoagulan. Bukan. Ya, jadi eh aspilat itu antiplatelet. Jadi memang dia bukan antikoagulan. Nah, terus sehingga yang paling mendekati ya untuk jawaban ini dia adalah yang si enoxaparin yaitu LMBH gitu. 40 unit per 12 jam. Nah, memang sebenarnya kalau kita lihat di sini mana ya? Kalau yang obstetric APS yang di sini dia itu diberikan adalah eh, profilaksis dus ya sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kalau masuk sini profilaksis dosnya itu adalah seharusnya once daily ya. Tuh, tapi memang yang paling mendekati di sini adalah yang C gitu mau nggak mau ya memang itu soal itu kadang-kadang tidak ideal ya, tapi pokoknya kita cari yang paling mendekati. Kalau pertanyaannya anti trombotik di bawah ini yang diberikan ya boleh lah kalau misalnya nanti ada jawaban aspilat 80 mg gitu atau dus. Ya, jadi jawabannya C ya. Terakhir, nomor 5, apakah penyebab terjadinya kondisi ini? Pria 37 tahun sering bentol di mulut dan kelopak mata. Sedikit nyeri sejak 2 bulan terakhir. Mendapat obat anti gatal, namun keluhan menetap. Tidak dipengaruhi oleh makanan ataupun suhu. Pasien kontrol untuk penyakit lupusnya yang diketahui sejak 1 tahun. Membawa hasil lab C1 inhibitor dikatakan rendah. Lihat, dia sering bentol di mulut dan kelopak mata serta sedikit nyeri. Ini bukan gatal ya. Tuh, jadi hati-hati nyeri dan gatal itu apa juga menjadi clue yang penting gitu ya. Mungkin kalau nyeri, maaf, kalau gatel mungkin ada pengaruh dari histamin rilis ya, yang dilepaskan oleh sel inflamasi kayak basofil mast dan lain-lain ya. Tuh, itu mungkin ada peran IgE lah di situ atau apa gitu. Itu gatel biasanya. Tapi kalau nyeri itu biasanya ada yang lain ya, bukan dari mediator-mediator kayak histamin. Makanya dia mendapat obat anti gatal tapi nggak membaik karena kemungkinan dia dikasihnya antihistamin gitu. Nggak, wong dia bukan gatal, dia adalah nyeri gitu. Nah, terus sering bentol di daerah mulut dan kelopak mata. Ini sebenarnya eh, apakah dia ini urtikaria atau apakah ini angioedem? Ya, apalagi dia terutama di mulut dan kelopak mata bentol itu kan bisa aja dia masuknya tuh adalah angioedem ya. Gitu. Terus dia C1 inhibitor dikatakan rendah. Teman-teman 45,5% menjawabnya adalah episodic angioedem with eosinophilia. 36,4% karena SLE-nya. Oke. Nah,
Jadi untuk urtikaria dan angioedem itu ada bab khususnya sendiri di PABD atau ini di Harrison. Tadi ya intinya bedanya kalau urtikaria itu eh, melibatkan dilatasi pembuluh darah pada kulit yang superficial. Tetapi kalau angioedem dia itu lebih dalam ya, dilatasi tapi pada dermis dalam ataupun subkutan gitu. Nah, urtikaria itu biasanya, urtikaria, urtikaria itu biasanya akan hilang sendiri kurang dari 24 jam biasanya ya seringnya. Terus dapat sering bermigrasi around the body, jadi kayak tiba-tiba nambah-nambah di tangan, kaki gitu. Dan tidak menyebabkan scar ya, dan biasanya gatal banget gitu. Sementara kalau angioedem biasanya itu bengkaknya dramatik, lebih nyeri dibandingkan gatalnya dan eritemnya minimal. Nah, dikatakan akut kalau dia kurang dari 6 minggu, kalau 6 minggu ke atas dia kronik. Nah, urtikaria dan angioedem itu bisa muncul bersama-sama. Kalau misalnya urtikaria dan angioedem muncul bersama, maka angioedemnya itu merupakan bagian dari urtikaria. Gitu ya. Jadi kayak ya udah itu memang merupakan bagian dari si urtikaria. Nanti teman-teman bisa dibaca klasifikasinya, penyebabnya dari urtikaria. Bisa karena stimulus fisik kayak kena dingin, panas, atau exercise ataupun iritasi. Tuh ya, tekanan itu ada ya. Nanti atau kena solar urtikaria itu juga bisa. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat itu cuma angioedem toh, ya, isolated angioedem, ya, angioedem tanpa urtikaria itu bisa karena idiopatik atau bisa disebabkan karena defisiensi C1 inhibitor, ya, C1NH defisiensi ya, INH itu inhibitor, C1 INH ya, C1 inhibitor defisiensi yang menyebabkan bradikininnya itu akan tinggi gitu. Kalau misalnya dia karena keturunan itu biasanya karakternya adalah autosomal dominan. Tuh. Terus bisa juga muncul pada setting malignansi ataupun misalnya pada setting penggunaan ACE inhibitor dapat memprovok kejadian angioedem itu. Nah, nanti teman-teman ini bisa dibaca ya. Ini dari Harrison, ini dari PABD, tapi PABD ini sayangnya belum diupdate ya. Jadi sama aja kayak PABD yang lama terkait urtikaria dan angioedem. Sempat pernah ada soal itu kayak spesifik banget kalau muncul mediator histamin dan lain-lain tuh apa gitu ya yang menyebabkan vasodilatasi dan lain-lain nanti ada di sini. Terus muncul jam berapa itu nanti yang berhubungan dengan hipersensitivitas tipe 1 sempat ada soal tapi itu kayak cuma 1 atau 2. Nah, terus yang perlu saya sampaikan ini saya ambil dari up to date. Yang sebelah kiri itu adalah penyebab urtikaria dan yang sebelah kanan itu adalah penyebab angioedem ya secara umum. Secara umum angioedem tadi ya bisa disebabkan aktivasi sel mas. Nah, ini biasanya dia berhubungan dengan urtikaria. Dia gatal biasanya. Atau juga dia karena pembentukan bradikinin. Nah, kalau pembentukan bradikinin dia tidak berhubungan dengan pruritus atau urtikaria. Hati-hati dia dapat present dengan abdominal symptom karena edem pada bowel wall. Misalnya ini contohnya pada kasus pemberian ACE inhibitor, DPP4 inhibitor ya, atau juga bisa karena defisiensi C1 inhibitor karena mutasi genetik, misalnya pada kasus hereditary angioedem tuh, ataupun lain-lain ya. Ataupun secara mekanisme tidak jelas itu misalnya akibat obat-obatan seperti CCB ataupun infeksi, hypereosinophilic syndrome, Glick syndrome. Glick syndrome itu yang tadi teman-teman jawab paling banyak yaitu adalah apa tadi ya? Episodic angioedem dengan eosinofilia. Itu adalah nama lainnya Glick syndrome atau urticarial vasculitis ya, itu juga bisa. Nah, ini ya, jadi intinya adalah dia itu berefeknya itu si
C1 inhibitornya adalah di tiga pathway ini ya. Pathway fibrinolitik, sistem kontak, sama komplement sistem. Pokoknya intinya ketika terjadi defisiensi inhibitor C1 ya, maka ini kan merah-merahnya itu tidak ada atau hilang, maka dia nanti bradikininnya akan naik gitu. Sehingga dia juga bisa menyebabkan peningkatan vaskular permeabilitas, menyebabkan angioedem. Selain itu, yang penting teman-teman lihat di sini. Kalau misalnya terkait nanti ngomongin pemeriksaan yang turunan, yang defisiensi inhibitor C1 itu, jadi pada sistem komplement itu ternyata ketika terjadi aktivasi sistem komplement, komplement C4 cleavage ya, komplement activation C4 cleavage. Jadi nanti C4. Hal inilah yang mendasari nanti pada pemeriksaan untuk HAE atau yang apa inhibitor C1 defisiensi herediter itu yang diperiksa adalah C4, bukan C1-nya gitu ya. Makanya dia nanti diperiksa dua itu adalah C4 dan inhibitor C1-nya. Nah, kalau kita curigai dia herediter, maka biasanya itu adalah angioedem tanpa adanya urtikaria, edem laring, recurrent episode abdominal pain atau vomiting, dan riwayat keluarga yang positif. Maka diperiksa tadi C4 ataupun inhibitor C1, baik itu kualitatif atau kuantitatif. Nanti akan menentukan dia tipe 1, tipe 2, atau tipe 3 berdasarkan kadar laboratorium ini. Nah, itu aja. Nanti kalau untuk detail, teman-teman bisa dibaca. Tapi yang penting teman-teman tahu, oh berarti kalau herediter intinya dia angioedem tanpa urtikaria, terus yang perlu diperiksa adalah C4 dan kuantitatif dan kualitatif inhibitor C1. Nah, terus tadi di pilihan itu juga ada yang terkait eosinofilia. Eosinofilia itu juga ada di PABD. Teman-teman silakan dibaca karena itu panjang dan memang ya banyak banget ya terkait eosinofilia ya. Kelainan terkait eosinofilia. Nah, ada di sini saya cuma mencantumkan beberapa aja terkait kondisi-kondisi yang menyebabkan hipereosinofilia. Jadi nanti ada yang disebut sebagai eosinofilia, ada yang disebut sebagai hipereosinofilia, ada juga yang disebut sebagai hipereosinofilia sindrom gitu. Nanti itu bergantung kepada kadar eosinofil di darah dan bergantung kepada manifestasi klinisnya gitu. Nah, cuma di sini yang mau saya perlihatkan adalah ini. Nah, ini dia. Ada sindrom tertentu yang spesifik yang disertai eosinofilia atau hipereosinofilia. Ya. Contohnya tadi ya sindrom Gleich yang tadi episodik. Ya, jadi dia nanti klinisnya angioedem berulang siklik disertai hipereosinofilia, peningkatan IgM dan lain-lain. Terus yang Churg-Strauss syndrome itu juga ternyata masuk ke sindrom terkait eosinofilia ya atau hipereosinofilia. Tuh. Macam-macam ada sindrom hyper IgE itu juga. Ya, itu nanti teman-teman bisa baca di slide ini. Sehingga kalau soal ini, intinya dia adalah angioedem disebabkan karena defisiensi inhibitor C1. Nah, yang A, episodik angioedem dengan eosinofilia ini kurang tepat karena dia tidak ada data eosinofilnya. Oke, dan dia kan episodiknya nggak kelihatan jelas kan. Tuh. Terus yang kedua, umumnya penyebabnya tidak diketahui. Enggak, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena dia disebabkan karena inhibitor C1 yang rendah. Kemungkinan faktor obat yang dikonsumsi. Mana nggak ada data obat yang dikonsumsi? Antara D atau E. Resisten terhadap antihistamin kok kayaknya enggak ya. Jadi yang benar adalah D. Faktor penyakit SLE-nya. Jadi memang tadi tidak dijelaskan secara detail, tapi memang disebutkan bahwa
si SLE ini ataupun penyakit autoimun, penyakit kolagen disease, penyakit jaringan ikat dan lain-lain bisa menyebabkan defisiensi inhibitor C1. SLE juga bisa menyebabkan urtikaria juga bisa, tapi menyebabkan kayak angioidin gini juga bisa, tapi itu sangat jarang sebenarnya. Dah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, itu sebenarnya nanti akan saling tumpang tindih sama remato ya. Jadi nanti dibaca-baca aja. Terus memang kalau tadi terkait dosis untuk APS itu karena sumbernya ada banyak banget ya, ada dosis profilaksis, dosis ini dan lain-lain. Ya menurut saya cuma hafalkan salah satu aja. Misalnya yang dari saya kasih di slide ini nanti kalau ketemu soal yang lain bisa dikembangkan. Dah, ada yang mau ditanyakan? Maaf saya nggak menyiapkan untuk Kahoot. Nanti kita bisa Kahoot di berikutnya ya. Ini kan karena kita cuma 2 kali seminggu, jadinya saya cuma kasih soal hari Senin sampai hari Kamis ya. Nanti kalau misalnya saya sempat nanti tak buatin soal, tapi bukan untuk dibahas di hari Jumat. Ya, kalau nggak WA aja di grup. Kalau ini izin saya tutup. Kalau misalnya ada salah atau kurang-kurang, saya minta maaf. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang didapat di hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, izin live ya. Makasih. Turun dokter. Turun, dokter. Yuk.